Maka kita lihat nanti bagaimana ulama menyelesaikan dalil ini. Dalil yang mana yang dikatakan dhaif? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ya, kalau ini bukan ini yang dimaksud ya, ini dasar utamanya. Talkinkan orang yang mati. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan mati yang dimaksud yang mau mati dan yang sudah mati. La ilaha illallah, ini dasar utama. Kita bisa lihat hadis ini nanti dalam kitab Sunan Abi Daud dan juga Sunan An-Nasa'i ya. Kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini, kata Imam Nawawi, maknahu man hadarahul maut. Yang dimaksud di sini adalah orang yang datang kematian pada diri dia, disebut dengan indal ihtidar. Di antara hal yang sunnah mendampingi orang yang mau mati adalah mentalkinkan. Kalau orang yang didampingi itu kita lihat memang indal ihtidar. Indal ihtidar apa? Nampaknya memang dia sedang menghadapi kematian, disebut dengan indal ihtidar. Maka kita yang di samping dia disunnahkan untuk mentalkinkan. Kita coba baca ini sedikit ya, nanti sebelum kita talkin yang kita maksud, kita baca maksud talkin ini dulu. Wal muradu zakaruhu la ilaha illallah. Maksudnya adalah ingatkanlah, ucapkanlah, ingatkanlah orang yang mau mati itu la ilaha illallah. Litakuna akhir kalamihi kama fil hadis, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Agar ucapan terakhir dia adalah la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah katakan, barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Maka kita membantu orang yang mau mati itu dengan mengingatkannya la ilaha illallah. Wal amru bihadzat talqin amrun nadab. Perintah mentalkinkan yang ini hukumnya sunnah, disepakati sunnah. Wa ajma'al ulama ala hadzat talqin wa karrahul iksar alaihi. Meskipun ulama di sini ada memberikan metode ataupun kaifiat. Kata ulama, sepakat ulama mensunnahkan talqin la ilaha illallah ketika orang mau mati. Tetapi kata Imam Nawawi, ulama juga mengatakan makruh sering-sering. Jadi pelan-pelan aja, la ilaha illallah. Dah, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, bukan itu yang maksudnya. Tapi sekali saja, la ilaha illallah. Nah, li'an la yadjuru bidhaiki halihi wa shiddata karbihi, supaya dia jangan terganggu dengan dia sedang berjuang menghadapi kematiannya, kita ganggu pula dia dengan terlalu sering mengucapkan la ilaha illallah. Sekali saja ya gitu ya. Fayukrahu zalika biqalbihi wa yatakallamu bima la yaliq. Qalu wa iza qalahu marratan la yukarriru alaih. Kalau orang yang mau mati itu udah bilang sekali aja udah cukup gitu. Kita bilang, Pak, ayo Pak, la ilaha illallah. Dibilang dia la ilaha illallah udah cukup. Jangan ganggu lagi. Berarti udah akhir kalam dia udah itu tuh. Nanti kalau kita ajak bicara lagi, dia lain lagi cara bicara dia. Nah, illa an yatakallama ba'dahu bikalamin akhar, kecuali orang yang tadi sudah mengatakan la ilallah, dia ngomong yang lain. Pak, ayo Pak, la ilaha illallah. Dia pun dijawabnya la ilaha illallah. Karena masih lama matinya, dia ngomong pula yang lain. Gimana uang saya nanti, bagaimana ini? Kalau memang sudah dibicara yang lain, baru fayu'adut ta'rid bihi liyakuna akhir kalamihi. Kita ulang lagi, karena dia udah bicara yang lain. Karena dia udah ngomong yang lain, kita ulang lagi. Ayo Pak, lagi Pak, la ilaha illallah ya. Nah, litazkirihi wa ta'nisihi wa iqmadi ainaihi wal qiyam bi huquqi wa hadza mujma'un alaih. Nah, ini clear ya, ini masalah talqin indal ihtidar itu sepakat ulama. Jadi di antara banyak hal yang sunnah bagi kita mendampingi orang mati, baik kita keluarga maupun kita bukan keluarga. Maka kita harus tahu ini ya, terutama kita mungkin nanti ada orang yang tua di rumah yang sering kita dampingi sakit berat. Maka ada saat di mana kita lihat kritis. Begitu dia kritis,
kita lakukan itu. Tapi walaupun dia sehat setelah itu udah, nanti dia kritis lagi, kita lakukan lagi nanti. Itu sunnah hukumnya, agar orang yang kita dampingi itu dia akhir kalamnya adalah la ilaha illallah. Namun kalau kita jabarkan lagi pendapat ulama dalam hal ini, tak mesti orang yang mau mati itu sampai dia menjawabnya. Karena orang yang namanya mau mati bisa jadi dia sakit, bisa jadi pada saat itu dia tak bisa ngucapin, tapi di hatinya dia udah mengucapkan la ilaha illallah. Dia bisa jadi dia sakit parah, ngomong tak bisa, kita ajarkan la ilaha illallah, minimal masuk ke hati dia, kedengaran telinga dia masuk ke hatinya. Atau ada juga orang mau mati itu cuma nadanya aja yang kedengaran. Mungkin kita tahu ini kayaknya dia mau ngomong nih, cuman tak terucap oleh mulut dia, udah cukup. Dalam sebuah riwayat dikatakan, hati-hati kita jangan buruk sangka. Jangan-jangan nanti suatu saat kita ajarkan dia la ilaha illallah, dia juga bilang tidak. Dia bilang tidak pun kita tak boleh buruk sangka. Karena kata Rasulullah, bisa jadi dia bilang tidak, di saat itu dia sedang menolak iblis yang sedang menggoda dia. Nah, karena orang namanya sakaratul maut, dia memang dalam keadaan yang paling sibuk dalam hidup dia. Dalam keadaan paling sibuk dalam hidup dia, nanti datang iblis dalam wujud ayahnya, ngajak dia untuk pindah agama ke Nasrani. Nanti datang lagi dia iblis dalam wujud ibunya agar dia pindah agama ke Yahudi. Itulah perjuangan terakhir dia yang paling sibuk dalam hidup. Bisa jadi dia sedang melawan iblis yang sedang menggoda dia, tapi di saat itu kita menjalankan sunnah, mengingatkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini clear ya masalah ini. Sekarang kita fokus kepada mentalkin setelah dikuburkan. Ini yang dipolemik, banyak terjadi polemik di tengah masyarakat, yang mau dan yang tidak mau. Mayoritas mazhab ulama mazhab Syafi'i mengatakan ini sunnah, jangan ditinggalkan. Maka kita lihat hadisnya apa komentar ulama di situ, dan apa nanti komentar ulama hadis dan ulama fikih, biar adil. Ada ulama hadisnya, ada ulama fikihnya. Kita bisa temukan hadis dalam Sunan At-Tabrani. Hadis diriwayatkan oleh Abu Humamah Al-Bahili, seorang sahabat yang mulia. Dia mengatakan, dia berpesan begini, "Iza ana mittu fasna'u bi kama amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia berpesan. Ini kita perlu berwasiat sebelum mati. Dan boleh kita berwasiat, kita berpesan ya. Ibnu Umar itu berpesan dia, kalau aku mati, di kepalaku bacakan awal Baqarah, di bagian kakiku bacakan di akhir Al-Baqarah setelah dikuburkan. Ini sahabat ini minta dibacakan baca-bacaan ketika dia sudah dikuburkan. Jadi kata Abu Umamah Al-Bahili, kalau aku mati, lakukanlah sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan agar kita melakukannya. Nah, jadi dia minta dilakukan karena dia pernah mendengar Rasulullah mengatakan itu. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala iza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitumut turaba ala qabrihi. Apabila ada yang meninggal di antara kalian, kuburkan. Ya. Falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi. Maka salah seorang di antara kalian berdiri di bagian kepalanya. Di bagian kepala jenazah yang sudah dikuburkan tadi, kan ada bagian kepalanya, ada bagian kakinya ya, kan ada tandanya biasanya kita ada nisannya ya. Maka berdiri di bagian kepalanya, summal yaqul, kemudian bacalah. Apa yang dibaca? Ya fulan ibnu fulan. Wahai fulan anak fulan. Ini fulan itu maksudnya nama ya, nanti diganti dengan nama. Fa innahu yasma'uhu wa la yujibuhu. Kata Rasulullah, dia tu dengar. Cuman tak dijawab dia, kalau dijawab dia lari kita. Dia dengar, jangan kita, oh ini mana orang dah mati dia bisa dengar. Summa yaqulu, kemudian baca lagi, ya fulan bin fulanata. Pertama nisbatkan ke fulan bin fulan. Sekarang fulan binti fulan. Maksudnya fulan bin fulanah. Siapa pula ibu dia? Tadi misalkan saya nih, ya Muhammad Hanafi bin Yaqub. Pertama, yang kedua ya Muhammad Hanafi bin Ummi Kalsum. Sebutkan ayah, sebutkan emak. Nanti teksnya ada, teksnya sudah ditulis oleh di dalam kitab I'anat Talibin itu, teks untuk talqin itu sudah lengkap. Nah, lalu baca lagi, fa innahu yastawi qa'idan summa yaqulu ya fulan bin fulan
fa innahu yaqulu arsyadana yarhamukallah walakin la tash'urun. Nah, kalian tak merasakan, tapi kalian itu sudah memberikan pelajaran untuk dia. Falyaqul uzkur ma kharajta alaihi minad dunya. Di sini mulai kita mengajarkan dia, ingatlah ya, syahadatan an la ilaha illallah wa anna muhammadan indahu abduhu wa rasuluh. Ingatkan dia untuk bersyahadat. Ingatlah bahwa kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa innaka radita billahi rabbah, kamu sudah ridha Allah sebagai Tuhan. Wa bil islami dina, dan kamu ridha bahwa Islam sebagai agamamu. Wa bi Muhammadin nabiyya, Muhammad sebagai nabimu, dan seterusnya. Jadi teksnya itu panjang, kita tak usah terjemahkan semuanya. Intinya hadis ini ada. Di hadis ini teksnya agak sedikit ya, tak panjang, tapi ulama-ulama ada menyusun agak panjang teksnya, ditambahkan dengan ayat-ayat, termasuk dalam kitab I'anatul Talibin yang saya sebutkan tadi itu sudah agak panjang, ditulis oleh Bakri Syata, ditulisnya agak panjang di situ teksnya. Nah, sekarang apa yang kita pahami dari hadis itu? Jelas hadis ini ya, menurut ulama hadis ini dhaif. Lalu bagaimana cara kita menggunakannya sebagai dalil dalam beramal? Nah, kata Ibnu Hajar Asqalani mengatakan isnaduhu saleh, kecuali Ibnu Hajar Asqalani mengatakan sanadnya saleh. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan saleh. Waqad qawwahu Diya fi ahkamihi. Nah, sekarang kalau ada ulama yang mengatakannya dhaif, ulama yang mengatakannya dhaif tapi tetap menjadikannya sebagai dalil, karena hadis yang berkaitan dengan ini tidak hanya ini. Hadis yang satu tema dengan ini banyak. Nah, kaedahnya dalam ilmu hadis, jika ada hadis dhaif didukung dengan hadis-hadis yang lain yang temanya sama mendukung itu, maka naik derajat ke hasan. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Untuk masalah hukum, untuk masalah akidah, cuma boleh pakai hadis sahih dan pakai hadis hasan, tidak boleh pakai hadis dhaif. Tapi ada kaedah, kalau ada hadis dhaif didukung oleh hadis-hadis yang lain, maka dia terangkat derajatnya menjadi hasan. Begitu dia ya, supaya kita tidak keliru dalam hal ini. Maka Ibnu Hajar dalam kitab Talkhis Al-Habir menyantumkan beberapa hadis yang mendukung ini. Apa saja hadisnya? Pertama, hadis diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari jalur Rashid bin Sa'ad wa Damrah bin Habib, dan selain daripada keduanya, mereka mengatakan iza sawiya 'alal maiti qabrahu wan sarafan nas anhu kanu yastahibbuna an yuqala lil maiti inda qabrihi ya fulan qul la ilaha illallah qul asyhadu an la ilaha illallah salasa marratin qul rabbi Allah wa dinil Islam wa nabi Muhammad suman sarif. Jadi hadis ini mengatakan begini, apabila mayat sudah dikubur, nah, orang-orang di zaman itu, orang-orang akan mengajarkan mayat ketika sudah dikuburkan itu, wahai fulan, katakanlah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 3 kali. Lalu katakanlah rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku Muhammad. Kemudian baru dia pergi daripada kuburan itu. Ada pendapat itu mendukung itu. Nah, yang lainnya diriwayatkan oleh Tabrani dari hadis Hakam bin Haris As-Sulami, iza dafantumuni warasastuhum ala qabril ma faqumu ala qabri wastaqbalul qiblata wada'uli. Hakam bin Haris As-Sulami mengatakan, apabila kalian sudah menguburkanku dan menyiramkan air di atas kuburanku, memercik-mercikkan air sebagaimana sering kita lakukan, maka berdirilah kalian di bagian kuburku, di sini atas kubur, tapi maksudnya bukan di atas kubur betul. Wastaqbalul qiblata, menghadaplah ke kiblat, wada'uli, berdoalah untukku. Nah, berarti kan ini hadis-hadis yang mendukung tadi, hadis yang tadi ya.
Begitu juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Tariq Sa'id dari jalur Sa'id bin Musayyab dari Ibnu Umar. Ibnu Umar yang maksud adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, falamma sawiyal laban 'alaiha qala ila janibil qabri summa qala Allahumma jafil ard an jambaiha wa sa'ada ruha walakiyaha minka ridwana. Ini hadis Ibnu Umar mengajarkan doa ketika orang sudah dikuburkan. Begitu juga hadis Sahih Muslim dari Amr bin As ketika qala lahum fi hadis inda mautihi iza dafantumuni. Orang-orang membacakan sebuah pesan ketika dia meninggal dunia. Apa pesan dia? Iza dafantumuni aqimu haula qabri. Apabila kalian sudah menguburkanku, berdirilah kalian sekitar kuburku. Qadra yanhuru juzur wa yuqassamu lahmaha. Selama proses memotong hewan dan menebarkan daging hewan itu kan butuh waktu. Ini cuma pengkiasan waktu ya. Hatta astanisu bikum wa'lam maza uraji'u rusula rabbi. Nah, jadi dia berpesan kepada orang, kalau aku mati nanti ajarkan dia di dalam kuburnya. Nah, annahu sallallahu alaihi wasallam kana iza faragha min dafnil mait waqafa alaihi. Rasulullah SAW apabila ada orang sudah selesai dikuburkan, dia berdiri. Wa qala istaghfiru li ahikum. Kalian semua istighfarlah untuk orang dalam kubur ini. Was'alu lahu tasbit fa innahu al-an yus'al. Doakan sama dia biar kokoh dia, pendirian dia, karena dia sedang ditanyakan. Nah, berarti di situ menunjukkan bahwa orang dikuburkan itu bermanfaat kalau kita ajarkan. Nah, terutama itu yang mengajarkan orang dikuburkan itu disebut dengan talqin. Nah, komentar ulama tentang hadis laqinu mautakum la ilaha, tentang hadis ini. Qala al-Muhib at-Tabrani wa Ibnu al-Hammam wa Syaukani wa ghairuhum tentang hadis laqinu mautakum tadi ya. At-Tabrani dan Ibnu al-Hammam dan Syaukani dan selain daripada mereka mengatakan bahwa lafaz mautakum tadi, mautakum tadi kan bunyinya laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mati itu la ilaha illallah. Nassum fil amwat wa tanawalahu lil hayyil muhtadar majazun fala yusaru ilaihi illa biqarinatin wa haitsu la tujad qarinatan tusarrifuhu an haqiqatihi. Kan menggunakan kalimat orang yang mati, tetapi di situ dikeluarkan faedah bahwa yang dimaksud adalah orang yang akan mati. Kalau tidak ada kalimat pengiringnya, maka yang dimaksud adalah orang yang betul-betul sudah mati. Maka makna ajarkanlah orang yang sudah mati, orang yang mati itu maksudnya bukan hanya ajarkan orang yang akan mati, tapi ajarkan juga orang yang sudah mati di antara kalian. Nah, ini pendapat ulama Imam Tabrani, Ibnu Hammam, Syaukani ketika mengomentari hadis maksud yang mati yang diajarkan itu. Apakah fokus kepada orang yang mau mati saja? Nah, tetapi mereka meluaskan bukan hanya orang yang mau mati, tapi orang yang sudah mati pun itu diajarkan. Aula in lam yaktasir alaihim wallahu alam. Nah, bagaimana? Ada ulama mengatakan bahwa hadis ya tentang mentalkin ini dhaif. Bagaimana ulama hadis mengomentari pendapat itu? Kita lihat Imam Ibnu Salah. Wa su'ila Syekh Abu Amr Ibn Salah. Ditanyalah Syekh Abu Amr Ibn Salah. Ibn Salah terkenal ya sebagai pakar hadis, ulama hadis. Kata dia apa? At-talqin huwa allazi nakhtaruhu wa na'malu bihi. Kata dia pakar hadis, kata dia talqin itu adalah pendapat yang kami pilih dan kami mengamalkan talqin. Nah, ini sekelas Ibnu Salah. Nah, qala wa rawaina fihi hadisan min hadis Abi Umamah. Kami berdalil dengan hadisnya Abu Umamah, laisa bi isnaduhu bil qaim, lakin i'tadahu bi syawahid wa bi amali ahli Syam qadiman. Memang hadisnya tidak begitu kuat, enggak kuat kata Ibnu Salah tentang hadis talqin ini. Tapi ada syawahid. Syawahid itu
hadis-hadis lain yang mendukung hadis itu. Dan begitu juga penduduk Syam mengamalkan itu di zaman dia. Penduduk Syam itu ya berarti kalau Syam dulu dikenal, sekarang negaranya ya Syria ya, kayak Lebanon, Palestina, itu kan Jordan. Sekarang negara-negara Syam yang besar itu, mereka tuh biasa mentalkinkan pada saat itu. Nah, alasan memakai hadis itu walaupun dia dhaif tadi dua. Satu, banyak syawahidnya. Arti syawahid itu hadis-hadis lain yang mendukung. Yang kedua, di situ juga orang-orang ahli penduduk negeri Syam itu sudah mengamalkannya. Nah, maka mereka pun mengamalkan itu. Begitulah juga dengan ya Syekh Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari. Ini terkenal ahli hadis juga ya. Inna talqin jara alaihi al-amal qadiman fi Syam. Talqin itu dah biasa dulu dilakukan di negeri Syam. Zaman Ahmad bin Hanbal wa qablahu bikasir. Bahkan di zaman Ahmad bin Hanbal itu sudah dikerjakan. Bahkan sebelum zaman Ahmad bin Hanbal itu sudah dikerjakan talqin itu. Wa fi Qurtubah, begitu juga di Qurtubah. Qurtubah itu Cordova, Spanyol. Sekarang dulu kan Islam semua itu. Nah, begitu juga dengan Cordoba wa nawahiha, begitu sekitar-sekitaran Cordoba, hawali al-mi'ah al-khamisah, sampai sekitar tahun abad kelima. Sampai abad kelima, bukan sampai abad kelima. Mulai dari abad kelima, fama ba'daha ila nuqbatil Andalus, sampai Andalusia dulu di bahasa kitanya. Dulu Andalusia dulu Islam, lalu kemudian setelah itu direbut kekuasaan di Andalusia, habis Islam di sana. Selama Islam berjaya di Andalusia itu, maka semua orang mentalkinkan mayat ketika itu. Nah, wa zaqara ba'dul ulama minal malikiyah wasyafi'iyah wal hanabila allazina ajazuhu. Dan ini disebutkan oleh ulama-ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mereka membolehkan untuk mentalqin. Wa zaqara anna hadisa Abi Umamah dhaif. Memang hadis Abu Umamah tadi yang kita jadikan dalil talqin tadi dhaif. Lakin Al-Hafiz Ibnu Hajar qala fi talqis isnaduhu sahih. Tapi Ibnu Hajar Asqalani mensahihkan hadis itu. Yang lain memang banyak mendhaifkan, tapi Ibnu Hajar Asqalani punya pendapat yang berbeda. Ibnu Hajar Asqalani siapa? Itulah mengarang Fathul Bari, kitab Sahih Bukhari. Nah, dia mengatakan hadis ini sahih, isnaduhu salih li'anna lahu turuqan wa syawahid. Nah, hadis ini sanadnya bagus. Kena tambah lagi memang banyak nanti jalur-jalur dan juga pendukung-pendukung hadis ini. Ini penurut ulama hadis. Sekelas Ibnu Hajar Asqalani, sekelas Ibnu Salah, sekelas Said Al-Ghumari. Mereka mengatakan hadis ini dipakai. Hadis menjadi dalil untuk bertalqin. Nah, kita siapa mengatakan ini hadis ini? Walaupun mereka juga mengatakan, ada mengatakan bahwa hadisnya memang sanadnya bermasalah, tapi adanya pendukung-pendukung di hadis yang lain membuat hadis ini terpakai. Baik, sekarang kita baca pula pendapat ulama fikih dalam hal ini. Ibnu Arabi dalam kitab Hawamish Mawahibul Jalil, qala Ibnu Arabi fi masalikihi iza adkhala al-mayit qabrahu. Kata Ibnu Arabi, kalau seandainya mayit dah masuk kuburannya, fa innahu yustahabbu talqinuhu, sunnah mentalkinkannya fi tilka sa'ah, pada saat itu. Wa huwa fi'lu ahli al-Madinati, itu adalah perilakunya penduduk Madinah dulu. Wasalihin, dan orang-orang saleh minal akhyar, orang-orang yang terpilih. Dulu orang-orang terpilih maksudnya orang-orang soleh melakukan itu. Li'annahu mutabiqun liqaulihi ta'ala wa zakkir fa inna zikratan fa'ul mu'minin. Dan mentalkinkan itu sesuai dengan firman Allah, wa zakkir fa inna zikratan fa'ul mu'minin. Ingat-ingatkanlah, karena mengingat-ingatkan itu bermanfaat untuk orang-orang beriman. Nah, wa ahwaju ma yakunul abdu ila tazkir billah inda sul'alil malaika. Jadi kata dia, kapan orang paling butuh untuk diingatkan? Ketika ditanyain malaikat. Ketika kita ditanyain malaikat itu, daripada dihantam sama malaikat, kita tak bisa jawab, maka pada saat itulah kita butuh, ada yang paling butuh kita untuk ada yang mengingatkan. Nah, itu kalau kitab Hawamish. Satu, saya nak baca semua ya, saya baca beberapa saja.
Sekarang Imam Nawawi, tadi sudah Imam Nawawi, kita ulang lagi. Qala Nawawi yustahabbu an yamkusa alal qabri ba'da dafni sa'atan. Kata Imam Nawawi, berdiamlah sebentar setelah mayat itu dikuburkan. Yad'u lil mayit wa yastaghfiru lahu. Berdoalah untuk mayat lalu mintakan ampunan dia. Nassa alaihi Syafi'i, sebagaimana inilah pendapat Imam Syafi'i. Wattafaqa alaihi al-ashab, dan disepakati oleh ulama-ulama kalangan mazhab Syafi'i. Qalu wa yustahabbu an yaqra'a indahu syai'un minal Qur'an. Bahkan ulama-ulama mazhab Syafi'i termasuk Imam Syafi'i mengatakan, ketika kita masih berada di areal kubur tadi, bacakanlah Quran untuk mayat itu. Wa in khatamul Quran kana afdal. Kalau kita khatamkan Quran di situ itu jauh lebih baik. Tapi waktu kita singkat, biasanya kita cuma sanggup baca paling Al-Ikhlas, Fatihah ya, awal Baqarah ya, ayat kursi, akhir Baqarah. Kita tidak bisa sampai selesai. Tapi kata mereka apa? Kalau dikhatamkan itu jauh lebih baik. Qala jama'atu min ashabina yustahabbu an yulaqqan. Dan sebagian mayoritas sahabat ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan apa? Yustahabbu an yulaqqan. Setelah itu disunnahkan untuk ditalqin. Jadi apa saja kerjaan kita di kuburan tadi? Pertama, bacakanlah ayat-ayat, hadiahkan untuk dia. Sebagaimana ulama-ulama, bagian sahabat-sahabat Rasulullah mengatakan itu. Apa lagi? Doakan, istighfarkan dia. Apa lagi? Talqin. Banyak kerjaan kita. Disunnahkan itu ya, supaya apa? Supaya itu ya, kita mau juga nanti ketika kita mati orang melakukan itu untuk kita. Ya, kita berbuatlah ketika kita hidup. Buatlah untuk orang dulu, baru nanti kita dibuatkan orang. Jangan kita pengen nanti ya mati ditalkinkan, dibacakan ayat, didoakan, tapi ketika hidup tidak pernah ikut. Lain siapa lagi? Kita lihat kitab Imam Yusuf Ardubeli dalam kitab Fiqhul Anwar, dia mengatakan apa? Wa yustahabbu an yulaqqana al-baligh ba'da dafni. Kalau mayat itu udah baligh, setelah orang itu dikuburkan, wa yaq'udul mulaqqin inda ra'sihi. Orang yang mentalkin itu duduk di atas kepalanya, di bagian kepalanya. Jadi nanti teorinya, kaifiatnya, walaupun ini tak mesti ya, afdalnya kita di bagian kepala mayit ya. Wala yulaqqan atif. Jadi kata dia, tapi kalau anak-anak enggak usahlah. Karena anak-anak enggak ada dosa juga, dia enggak ada ini, dia tak dihisap. Walau kana mumayyizan, meskipun anak itu dah mumayyiz, tapi kalau dah baligh dia, itu ditalkinkan. Dalam kitab Al-Anwar ya, kitab Fikih Anwar ya. Itu juga Syekh Amirah dalam kitab Hasyiah kitab Al-Mahalli ya. Hasyiah kitab Mahalli, kitab biasa kita kenal Qalyubi wa Umairah ya. Yusannu aidan at-talqin fayuqalu lahu ya Abdullah ila akhirih. Jelas dia mengatakan apa? Disunnahkan mentalkin mayit. Bacalah, wahai hamba Allah si Fulan bin Fulan, nanti sambung dan seterusnya seperti teks yang tadi. Begitu juga Syekh Khatib Syarbaini dalam kitab Al-Iqna, wa yusannu talqinul mayit, disunnahkan mentalkin mayit al-mukallaf, yang sudah mukallaf. Sudah mukallaf artinya dia sudah baligh. Ba'da dafni, setelah dia dikuburkan. Li hadisi warada fihi, sebagaimana hadis yang dalam hal ini. Wa qala fi rawdha wal hadis wa in kana dha'ifan. Dia juga mengomentari walaupun hadis itu dhaif, lakin i'tada bi syawahidin minal ahadits as-sahihah, tapi dia di bawah naungan hadis-hadis sahih. Hadisnya dhaif, tapi banyak hadis-hadis sahih yang menaungi itu. Begitu juga Ibnu Hajar Al-Haytami, wa yustahabbu talqinun baligh akil, disunnahkan mentalkin orang yang sudah baligh yang berakal, au majnun, bahkan orang gila sekalipun. Sabaqa lahu taklif, tapi orang gila yang dulu pernah taklif, dia gila tua bukan gila dari kecil ya. Walau syahidan, walaupun dia mati syahid, kama qtada itlaqahum ba'da tamamad dafni, setelah itu dikuburkan secara sempurna, dalam kitab Tuhfah. Coba kita baca pula bagaimana itu Ibnu Taimiyah dalam hal ini. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, hazat talqin al-mazkur qad nukila an ta'ifatin minas sahabah. Talqin yang seperti ini dapat dikutip dari amalannya para sahabat.
annahum, ini Ibnu Taimiyah mengatakan ini, annahum amaru bihi, mereka memerintahkan untuk melakukan itu, seperti Abu Umamah Al-Bahili. Dia juga pakai hadis tadi. Ibnu Taimiyah juga berarti pakai hadis yang tadi, hadis Abu Umamah Al-Bahili. Nah, wa rawiya fihi hadisun an Nabi sallallahu alaihi wa rawiya fihi hadisun an Nabi sallallahu alaihi wasallam lakinnahu mimma la yahkumu bi sihhatihi wa lam yakun katsirun minas sahabah yaf'alu zalika. Memang tidak banyak sahabat melakukan itu, kata Ibnu Taimiyah. Falihaza qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu minal ulama anna hazat talqin la ba'sa bihi. Karena ada sahabat melakukan, ada sahabat tak melakukan, kata Ibnu Taimiyah. Maka di sini ulama, kata Ibnu Taimiyah, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan talqin itu boleh. Jadi dia mengatakan la ba'sa bihi. Nah, walam yu'maru bihi, tapi mereka tak diperintahkan. Artinya kalau melakukan silakan. Artinya tidak ada perintah secara khusus, kata dia. Tapi dia pakai hadis tadi. Wastahabbahu ta'ifatun min ashabi Syafi'i. Dia mengakui bahwa hal ini disunnahkan oleh ulama-ulama Syafi'i, wa Ahmad, juga ulama-ulama di kalangan Imam Hambali, wa zakarahu ta'ifatun minal ulama min ashabi Malik, juga ulama-ulama mazhab Maliki juga mensunnahkan untuk mentalqin, wa ghairuhum, dan selain mereka. Saya tak baca lagi, banyak betul ulama-ulama yang nanti kita bisa kutip pendapat dia dalam hal ini, tentang mentalqin ini. Artinya kalau orang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, ulama udah clear menjelaskannya. Memang hadis dhaif tidak bisa kita gunakan akidah, tak bisa kita gunakan untuk hukum hakam, hanya bisa digunakan untuk perkara-perkara yang sifatnya fadilah amal. Tapi hadis-hadis itu, ingat, hadis dhaif bisa terangkat derajatnya jika seandainya ada hadis-hadis lain di bawah naungan hadis-hadis sahih. Hadis-hadis sahih yang menaungi pendapat itu. Jadi satu tema dia. Ini hadis ini dhaif. Hadis tema utamanya dhaif. Tapi ada hadis-hadis lain yang bersinggungan mendukung itu, tapi hadis-hadis yang lain ini enggak dhaif statusnya. Maka terangkatlah yang dhaif ini menjadi hasan. Maka dia bisa digunakan dalam beramal. Ini masalah talqin ya. Adapun redaksi talqin ini nanti bisa kita share, dan kita bisa, kalau seandainya punya kitab ya I'anatul Talibin, itu ada di situ teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un kullu nafsin za'iqatul maut, dan seterusnya ya. Enggak kita bacakan di sini karena sekali baca saya khawatir tidak juga hafal. Tapi setidaknya kita nanti kalau perlu langsung kita share ke Facebook. Jadi kapan-kapan ada mati tinggal buka Facebook, ada bacaannya di situ ya. Baik, saya rasa itu yang ingin kita sampaikan. Intinya kita sudah bacakan dalil-dalilnya, kita sudah bacakan sanggahan orang-orang yang tidak menyetujui, dan jawaban ulama terhadap sanggahan orang yang tidak menyetujui adanya talqin. Intinya setelah tahu dalil tak kita amalkan, berdosa kita. Walaupun ini sunnah ya, artinya bukan wajib bagi kita. Tapi jangan katakan tak ada dalilnya. Dalilnya ada. Kalau tak mau dikerjakan, ya tidak sampai berdosa karena ini perkara sunnah. Tapi tak mengerjakannya karena menganggapnya tidak ada dalil, di sini baru kita bermasalah. Malas kita mengerjakannya, ya udah nggak apa-apa, kita tidak berdosa. Tapi tak mau mengerjakannya karena tidak menganggapnya tidak ada dalil, ternyata ada dalilnya, di situ baru kita nanti kenapa-kenapa. Jadi hati-hati ya. Jangan sembarangan bilang tak ada dalilnya. Tak mungkin sekelas Ibnu Salah berani mengatakan ini diamalkan. Walaupun tadi dia mengatakan hadis ini dhaif, tapi karena dia tahu, dia hafal hadis-hadis yang menjadi syawahid, menjadi pendukungnya, maka dia akan. Nah, kalau mau aman, ya udah pakai pendapatnya Ibnu Hajar Asqalani. Sekarang lain tadi bilang apa hadis itu? Sanadnya bagus, sanadnya tidak bermasalah, sanadnya udah selesai urusan kita. Kalaupun tak pakai pendapatnya Ibnu Hajar dalam hal ini, tadi sudah dijelaskan ya Ibnu Salah, ya dijelaskan juga dengan ulama-ulama Syed Humari dan lain-lain,
itu sudah menjelaskan tentang kenapa hadis itu dijadikan dalil. Intinya banyak hal yang kita lakukan nih ketika tadi hadis-hadis yang kita baca, yang kita lakukan ketika orang dalam sudah dikuburkan. Pertama, kalau mau kita talqin dulu enggak apa-apa. Terserah urutannya, ada masalah ya. Kalau mau talqin dulu. Tapi apa saja yang dilakukan, talqin, bacakan ayat-ayat. Bahkan Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab, ulama di kalangan sahabat, itu apa pesan dia? Kalau nanti orang udah meninggal, kalau aku meninggal, nanti berdiri di bagian kepalaku, bacakan awal Baqarah, lalu kemudian pergi ke bagian kaki, bacakan akhir dua ayat terakhir, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, di bagian kaki. Nanti kita bacakan ayat. Karena Rasulullah tadi juga membacakan ayat untuk di kuburan. Apalagi doakan. Apalagi yang keempat, ya istighfarkan untuk dia, astagfirullahaladzim, mintakan ampun untuk dia. Dan ada lagi yang kelima sebenarnya, tausiah. Kalau bisa di situ ada tausiah sebenarnya. Kita baca coba satu hadis, nanti kita lihat di situ memang ada tausiah. An Ali radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, kunna fi janazatin fi Baqi al-Gharqad. Kami menguburkan jenazah di Baqi al-Gharqad, ya. Fa'atana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi datang sallallahu alaihi wasallam. Faqa'ada wa qa'adna haulahu. Lalu Nabi duduk. Kami pun duduk di sekitar Rasulullah. Wa ma'ahum mihsaratun fanakasa faja'ala yang kutubi mihsaratihi. Intinya Rasulullah memegang tongkat begitu ya. Summa qala ma minkum min ahadin ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanuha minal jannah wan nar. Di situ bertausiah Rasulullah. Tidaklah orang kalau dia meninggal dunia sudah ada sebenarnya ditetapkan apakah dia penduduk surga atau dia penduduk neraka. Illa waqad kutiba syaqiyahu sakiyatan aw sa'idatan. Faqala rajulun ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nada'il amala faman kana minna min ahli sa'ada fasayasiru ila amali ahli sa'ada. Lalu ada sahabat bilang ini, ya Rasulullah kalau gitu enggak usah kita beramal lagi. Kata Rasulullah, kalau orang memang dia sudah ditakdirkan dia menjadi orang yang bahagia, maka dia akan digiring untuk melakukan hal-hal yang akan menjadikan dia sebagai penduduk surga. Wa amma man kana minna min ahli syaqawa fasayasiru ila amali ahli syaqawa. Begitu juga orang kalau sudah ditakdirkan dia bakal masuk neraka, maka jalan hidupnya juga akan mengarah ke sana. Qala amma ahlus sa'ada fayuyassaruna li amali sa'adah wa amma ahlus syaqawah fayuyassaruna li amali syaqawah. Kalau orang memang sudah ditakdirkan masuk surga, maka mudah jalan dia mengamal-amalkan amalan-amalan penduduk surga. Rajin ke masjid, rajin taklim segala macam, dimudahkan aja jalan dia. Karena takdirnya udah itu, dia masuk surga. Tapi kalau sebaliknya dia ini bakal ditakdir masuk neraka, maka upaya-upaya dia untuk masuk surga itu tidak ada. Jadi ada tausiah di situ. Jadi ada nasihat dia kubur itu. Maka seremoni yang kita lakukan di kubur itu saling menasihati, itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 5. Talqin, bacakan ayat yang dihadiahkan untuk mayit, doakan, mintakan ampunan untuk dia. Lalu kemudian ada tausiah untuk orang yang hidup, ya, mungkin keluarganya dan lain-lain, bersabar, yang hadir diingatkan agar tidak lalai dan lain-lain. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya rasa demikian. Ada diskusi saya persilakan kalau ada. Kalau tidak ada enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang ingin saya tanyakan Ustaz, mengenai talqin ini, apakah sama waktu talqin dia masih hidup sebelum dari waktu nasa, atau dengan talqin yang kita sudah kuburkan mereka dia, kan sudah dikuburkan, talqin itu sama di jahar apa di dalam hati ya bagaimana? Dan satu lagi Ustaz, saya sejak 2 tahun ini orang tua udah meninggal, orang tua dari istri mertua. Jadi saya setiap Jumat subuh itu pergi ke ziarah terus ke makam beliau. Apakah setiap saya pergi itu bisa saya talqinkan terus? Ini udah, jadi apa aja amalan-amalan yang
harus dilakukan di saat kita ziarah kubur. Ini udah 2 tahun berjalan, palingan doa aja gitu. Jadi apa aturannya Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Ibnu Salah tadi, yustahabbu talqinuhu fi tilka sa'ah. Pada saat itu ditalkinkan. Adapun kita setelah hari berikutnya tidak lagi ada istilah talqin. Tapi tetap kita berziarah di situ, banyak hal yang bisa kita lakukan. Talqin mungkin pada saat itu saja. Nah, tapi kalau yang lain daripada talqin, kita mengirimkan hadiah, kita mengirimkan doa, termasuk juga mungkin seperti Rasulullah SAW itu menancapkan kayu. Rasulullah lewat di 2 kuburan, lalu Rasulullah bilang, ini kuburan ini sedang disiksa orang di dalamnya, ambilkan pelepah kurma, Rasulullah patahkan. Artinya disunahkan bagi kita datang ke kuburan, perhatikan ya, di atas kuburan itu disirami air, bawa bunga dan lain-lain. Tapi yang paling perlu untuk kita jangan lupa itu adalah doa. Setidaknya masuk kita ke area perkuburan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu udah doa untuk semua yang ada dalam kuburan. Nah, tapi secara khusus jangan hanya itu. Sebagai keluarga tentu saja kita kirimkan spesial. Kalau Assalamualaikum untuk semuanya. Tapi kalau untuk doa-doa dan ayat-ayat yang kita hadiahkan tadi tentu untuk kerabat-kerabat kita, itu bisa kita lakukan di situ. Dan ingat, kenapa di kuburan, kenapa enggak di rumah? Ada istimewanya kalau kita ke kuburan. Kalau kita ke kuburan lembut hati kita. Kita pun nanti teringat pula kita ke kuburan ini, orang pun nanti akan menjenguk kita, ingat mati kita. Kadang kalau di rumah kita mengirimkan hadiah pahala untuk keluarga, kadang tak sampai segitu betul hati kita, ada rasa takut ya, tidak ada rasa kesadaran kematian di situ. Nah, jadi di situ pentingnya kuburan ya. Tapi jangan sampai di kuburan aja doanya, di rumah juga didoakan juga. Nanti di kuburan aja. Nah, begitu ya. Nah, itu Pak. Sudah cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, dia kan orang ini dia pemabuk nih Pak, pemabuk segala macam lah perangai dia tuh Pak. Tapi dia mau pas meninggal tuh baca la ilaha illallah gitu Pak. Apakah masuk surga dia tuh Pak? Ya. Udah Pak? Udah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama Pak ya, orang masuk surga atau masuk neraka itu kan takdir yang kita tidak tahu Pak. Kita cuma menghukumi orang secara zahir. Ini penjahat ini orang alim ini. Orang yang baik menurut kita kan batinnya belum tentu juga baik. Orang pemabuk ini belum tentu dia juga di hatinya kita tidak tahu ya. Tapi secara zahir kan kita hukum ini pemabuk gitu. Perkara masuk surga atau masuk neraka itu tidak ada urusan kita, itu urusan Allah itu. Nah, cuman tadi dikasih clue-nya, kalau orang ini bakal masuk surga, ini biasanya jalan hidupnya ini adalah pasti jalan hidup orang-orang penduduk surga, sholat dan lain-lain. Kalau orang ini memang ditakdirkan neraka, ini biasanya bajingan dan segala macam. Nah, tapi ada juga nanti di luar itu ada kisah-kisah yang tak seperti itu. Pengecualian. Misalkan ada di zaman Bani Israel, dalam kisah itu hadis disebutkan dia pelacur, akhirnya dijelaskan dia masuk surga karena dia ada amalan kecil dia, karena dia memberi minum anjing misalkan. Ada orang yang bunuh 99 orang, tiba-tiba tobat, belum lagi beribadah udah mati dia, dijemput sama malaikat rahmat. Tentu ada pengecualian di situ. Nah, ini Allah ingin tunjukkan bahwa kita hanya bisa menghukumkan yang zahir. Rahasianya itu betul-betul ini surga atau neraka itu enggak kita yang menghukumkan, tetap Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita apa yang di akhir itu, itulah yang kita hukumkan layaknya. Nah, ada jamaah tabligh, dia berdakwah sana sini. Lalu kemudian ada pemabuk yang dia dakwahi, ajak sholat enggak mau. Lalu kemudian sampai subuh itu tiba-tiba orang pemabuk ini mau ke masjid ya. Orang masjid tak mau nerima dia. Lalu kemudian kata jemaah tabligh ini, aku yang jamin kalau dia mau macam-macam, aku yang jamin, katanya kan. Lalu kemudian kata pengurus masjid itu, ya udah
dia berjarak lah. Jangan sama-sama kita di sini karena mungkin agak bau segala macam, jarak. Di sujud terakhirnya mati dia. Orang selesai dia nggak selesai sholatnya. Gimana kita menghukumkannya secara zahir? Karena akhir hayatnya dia sujud, kita anggap dia baik. Ada orang memang dia penjahat dulu. Kita nggak tahu kan sebelum dia mati itu apa tobat dia. Ada orang baik dia, menjelang mati dia bisa aja kafir dia. Tapi normalnya kan tidak begitu. Normalnya kalau ini orang bakal masuk surga, jalur hidupnya bagus. Normalnya begitu. Tapi ada orang-orang yang secara khusus mungkin Allah bedakan jalur hidup dia. Kita tengok orang ini di akhir hidupnya, bukan ketika kecilnya. Ketika kecil dia penghafal Quran, di akhirnya dia bandit dia. Nah, kita ya, cemanapun bentuk orang meninggal, tidak bisa dihukumkan ketika bentuknya itu. Mau menjerit dia meninggal, mau nangis dia meninggal, mau tenganga mulutnya, mau mengangkang dia meninggal itu. Cemanapun posisi meninggal orang, tidak boleh kita hukum itu. Ini kadang kita datang melayat, lalu kita tengok posisi orang meninggal tuh, pulang tuh habis cerita itu aja kita. Tadi meninggalnya Pak Haji itu yang mulut tenganga, berarti apal kelakuan dulu ketika dia hidup. Nah, itu kerjaan kita loh, Pak. Itu tidak menilai bentuk mati orang. Nah, jadi begitu ya. Cuman kata orang begini, kalau dia matinya senyum, bisa jadi berarti sakaratul mautnya dia enak. Kalau dia ini mungkin gayanya kayak seperti gaya orang kesakitan sakaratul maut. Intinya sakaratul maut itu tidak ada yang tak sakit. Masalah gaya gimana orang mau mati itu memang ada orang yang dapat keistimewaan senyum dia mati. Adapun kita, kalau orang matinya senyum, kita anggap itu baik. Kalau matinya sepertinya meringis, nah kita tetap tak boleh mengatakan itu mati tak baik. Itu jangan sampai kita nanti melayat dapat pahala tapi kita dapatnya dosa gitu. Orang. Baik. Cukup. Ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.